Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak sekalian. Semoga di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan juga bersemangat ya. Untuk pagi hari ini Bapak ingin melihat kesiapannya dulu sebelum memulai pelajaran, kesiapan kerapian bajunya, pakaian ya, kemudian tempat duduknya. Supaya jangan ada lagi yang duduknya tidak rapi. Oke, baik. Sebelum itu Bapak juga mau mengabsen, ya, absen di kelas ya pada hari ini. Ada lagi teman kita yang tidak hadir, Hadir Bapak Hadir semua, sekalian. semua, Pak. Kak. Hadir semua, Oke, Pak. alhamdulillah hadir semua. Baik, para anak didik Bapak sekalian, untuk mengambil hikmah dari pelajaran kita pada hari ini, mari kita dulu berdoa bersama. Ini akan dipimpin oleh anak kami Mahmudi. Silahkan pimpin doanya dengan baca basmalah. Ayo Pak Mahmudi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah kita mulai pelajaran dengan berdoa, maka Bapak di sini ingin eh, menyampaikan judul kita pada hari ini ya, pertemuan kita pada pendidikan agama Islam adalah tentang kisah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Ya, jadi sebelum itu Bapak ingin menanyakan kepada anak kami sekalian, ah, mengertikah kalian apa yang dimaksud dengan hijrah? Hijrah itu artinya menurut bahasa adalah pindah, ya. Siti Jamila, sudah mau pindah rumah Siti Jamila? Pernah, Pak. Saya pernah pindah sekolah, Pak. Oh bagus. Pernah Iya, juga rupanya Pak. pindah sekolah. Jadi Iya, hijrah di Pak. sini ada artinya adalah pindah. Pindah di sini banyak artinya luas. Bisa pindah sekolah, bisa pindah rumah. Seperti ke teman kita tadi, teman kalian semua yaitu Siti Jamila, dia pernah pindah sekolah katanya. Jadi kalau pada pembelajaran kita di sini, hijrah menurut istilah Tolong carikan charger laptop artinya ibu. adalah, coba Ditaruh di bacakan atas dulu, apanya itu. Siti Jamila, apa itu Iya. pengertian hijrah di Nah, sini? di atas laptopnya, bukan tapi Hijrah di atas itu, laptop Pak, warna kuning. perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kafir Quraisy, Pak. Oke, bagus sekali. Ya, pengertiannya adalah hijrah tadi, eh, perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah. Jadi, baik, sebelum lebih lanjut lagi tentang pengertian hijrah di sini, Bapak juga ingin menanyakan pelajaran kita yang telah lalu, yaitu tentang apa? Menyambut usia balik. Ya, tahu kalian yang dimaksud dengan balik? Siti Jamila tahu yang dimaksud dengan balik? Masa dewasa, Pak. Iya, bagus sekali dewasa. Jadi balik itu adalah dewasa. Jadi para anak didik Bapak sekalian, pengertian hijrah di sini ya menurut istilah adalah hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy. Jadi kenapa Nabi Muhammad ini berhijrah? Tentu ada sebab-sebabnya. Jadi ada penyebabnya. Maka Nabi Muhammad itu disuruh berhijrah kemana? Ke Madinah. Jadi di antara penyebabnya itu ada, bisa kita lihat ini ada poin 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Coba dulu, Nak Dahyar, sebutkan dulu poin yang pertama. Apa itu? Yang pertama adalah Rasulullah SAW di Mekah kurang berkembang karena penolakan kafir Quraisy. Bagus sekali. Yang pertama itu adalah karena adanya penolakan Rasulullah di Mekah kurang berkembang ya, karena adanya penolakan oleh kaum kafir Quraisy. Oke, yang kedua, coba sebutkan dulu apa sebabnya itu. Fatmawati. Yang Iya, kedua Pak. Fatmawati. Tunggu, Pak.
Peristiwa Baiat Aqobah serta permintaan penduduk Madinah supaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal bersama mereka, Pak. Bagus. Oke, itu adalah poin kedua, peristiwa Baiat Aqobah serta permintaan penduduk Madinah supaya Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka. Kemudian ada lagi poin yang ketiga. Coba dulu ini bacakan kepada eh, Nak Mahmudi. Coba dulu bacakan poin yang ketiga ini. Nak Mahmudi. Nomor 3, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, bagus sekali. Ya, perintah Allah Subhanahu Wa Taala sudah turun menyuruh untuk Nabi Muhammad berhijrah. Kemudian ada poin yang keempat. Coba baca dulu ini. Nah, Umi, baca dulu poin yang keempat ini. Ya Pak, ada harapan baru untuk mengembangkan Islam di Madinah, Pak. Oke, ya ada harapan baru untuk mengembangkan agama Islam di Madinah. Ya, itu juga salah satu penyebabnya. Kemudian yang terakhir ini ada poin yang kelima. Coba dulu bacakan ini kepada anak kami seputra. Makasih Pak. Yang kelima, ancaman dan upaya pembunuhan terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Oke, bagus sekali. Jadi inilah salah satu penyebab dari hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Di antaranya adalah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah kurang berkembang akibat dari penolakan orang kafir Quraisy. Kemudian yang kedua ada peristiwa Baiat Aqobah. Kemudian yang ketiga itu turunnya perintah Allah. Dan yang keempat itu adanya harapan baru untuk mengembangkan agama Islam. Dan yang kelima itu adanya ancaman pembunuhan kepada Nabi Muhammad. Jadi di sini Bapak sedikit ingin menerangkan tentang Baiat Aqobah. Apa itu Baiat Aqobah? Itu adalah sebuah perjanjian. Ya, sebuah perjanjian yang berisi antara Nabi Muhammad dengan penduduk kaum Mekah, ya, perjanjian yang sangat berpengaruh dalam proses dakwah Islam oleh Nabi Muhammad SAW. Perjanjian ini terjadi antara Nabi Muhammad dengan penduduk Yasrib, ya, atau yang sekarang disebut dengan Madinah. Dulu namanya Yasrib, tapi sekarang itu berubah menjadi namanya Madinah. Kalau sekarang ini anak Bapak sekalian, kalau ada rezekinya pergi ke Mekah sana dan juga jalan-jalan ke Madinah, ya tak ada lagi namanya Yasrib. Jadi sekarang ini yang ada itu adalah namanya Madinah. Yang dilakukan di sebuah bukit bernama Aqobah, sekitar 5 km daripada kota Mekah. Baiat Aqobah adalah sumpah setia penduduk Madinah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di antara perjanjian Aqobah itu ada meliputi aspeknya, ada isi perjanjian Aqobah ini. Di antaranya yang pertama itu tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setia kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, rela berkorban harta, jiwa. Kemudian yang keempat, bersedia ikut menyebarkan agama Islam. Dan yang kelima, penyertaan tidak saling membunuh. Yang keenam, penyertaan tidak saling melakukan kecurangan dan juga kebohongan. Baik, anak Bapak sekalian, mungkin itu sedikit dari perjanjian Aqobah. Jadi di sini Bapak ingin menampilkan yang namanya bukti sejarah daripada perjanjian Aqobah tersebut. Ya, di sini kita lihat berdirilah yang namanya Masjid Aqobah. Ya, di sini dululah tempat perjanjian antara Nabi Muhammad dan penduduk Madinah. Ya, kemudian Bapak di sini juga ada namanya ayat tentang perintah supaya Nabi Muhammad itu disuruh berhijrah.
coba dulu kepada anak kami Siti Jamilah, bacakan dulu ayat Al-Qur'annya ini beserta artinya. Ayo, dipersilahkan. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Itu, Pak. Baik, bagus sekali anak Bapak. Sudah bisa membacakan Al-Qur'an di sini. Jadi, di sini sampai di sini pelajaran kita ya tentang sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, di sini Bapak akan membagi kelompok untuk mengerjakan tugasnya ya. Ada Bapak bagi menjadi 3 kelompok ya, dan LKPD-nya akan Bapak bagikan. Kelompok pertama itu ada diketuai atau dikepalai oleh Umi Nadrah. Yang kedua itu yang mengepalainya adalah anak kami Leginem, dan yang ketiga adalah anak kami Siti Jamilah. Jadi kami persilakan untuk mengerjakan secara berkelompok. Ini Bapak jelaskan sedikit, menulis pertanyaan, dan pertanyaannya itu diberikan kepada kelompok yang lain, maka kelompok lain itu akan membacakan pertanyaan yang akan dikerjakan oleh kelompok. Misalnya begini, kelompok A membuat pertanyaan, maka kelompok B yang akan menjawab daripada kelompok A. Kelompok B membuat pertanyaan, maka dilempar akan kelompok C. Maka bersilang, bergantian. Jadi, Bapak persilakan mengerjakan tugas ini. Ya, Bapak harapkan waktunya 15 menit, sudah selesai. Baik, sudah selesai kita mengerjakan tugas diskusinya, ya, tugas kelompoknya. Maka kami persilakan kepada anak kami Umi Nadrah untuk membacakan hasil diskusi kelompok A-nya. Baik, Pak. Hasil diskusi dari kelompok A, soalnya apa sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah? Ada 5, Pak. 1, dakwah Rasulullah di Mekah kurang berkembang karena penolakan kafir Quraisy. 2, peristiwa Baiat Aqobah serta permintaan penduduk Madinah supaya Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka. 3, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad SAW. 4, ada harapan baru untuk mengembangkan Islam di Madinah. 5, ada ancaman dan upaya pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Itu, Pak. Oke, bagus sekali. Inilah hasil diskusinya. Baik sekali ya, kelompok A sudah mempresentasikan hasil diskusinya di depan kita semua. Baik, kelompok B selesai dan kelompok C juga selesai. Maka hasil diskusi ini kita kumpulkan ke depan. Kemudian untuk refleksi pada hari ini, ya Bapak ingatkan kembali sedikit tentang tema kita pada hari ini, yaitu tentang kisah hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak di sini ingin bertanya, apakah kalian sudah tahu itu apa yang dimaksud dengan hijrah Nabi Muhammad? Sudah? Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pada pembelajaran kita di sini kita sudah mengerti. Dan juga mengertikah kalian soal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudah, Pak. Ya, sudah mengerti. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebelum kita akhiri pelajaran di sini, Bapak ingin menyampaikan pelajaran kita yang akan datang, yaitu tentang kisah perjalanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi alur ceritanya itu akan kita pelajari pada minggu depan. Kemudian ya, untuk mengambil hikmah ya pelajaran kita hari ini ya. Sebelum itu Bapak tutup dengan apabila ada kata-kata Bapak yang salah, Bapak mohon maaf. Kemudian kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo kita ucapkan bersama-sama anak Bapak. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.